Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi via Zoom, yakni kita akan belajar tahsin. Tahsin itu asal katanya hassana yuhassinu tahsinan, yang berarti perbaikan bacaan. Perbaikan bacaan. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur dulu dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah masing-masing punya metode dalam mempelajarinya. Tapi semua metode itu bagus. Tidak ada metode yang tidak bagus. Metode Ummi bagus. Metode Al-Barqi bagus. Metode Dirosa bagus. Metode Al-Hasanah bagus. Namun kami punya metode, ini metode Qiraah, insyaallah. Tagline-nya ini cara super cepat belajar fasih membaca Al-Quran. Bagaimana caranya supaya kita bisa mudah, cepat apanya? Cepat pintar. Mudah apanya? Mudah pembelajarannya. Karena bahasanya di dalam buku Qiraah ini kita menggunakan bahasa yang sederhana. Sederhana difahami, tidak terlalu berat, agar mudah difahami oleh audiens. Itulah ciri khasnya metode Qiraah. Oleh karena itu, kami hadirkan buku metode Qiraah ini sebagai media pembelajaran kita pada malam hari ini. Yang pertama saya ingin jelaskan dulu bahwa yang namanya belajar Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi mempelajari tajwidnya itu fardu ain. Ya. Bagaimana yang dimaksud mempelajari tajwidnya fardu ain, Ustaz? Ya, karena mempelajari tajwid itu wajib sebenarnya bagi setiap individu. Tajwid contohnya dengung-dengungnya, kemudian tebal tipisnya, panjang pendeknya. Nah, sementara kalau Quran, Al-Qurannya saja dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi itu belum tentu bertajwid. Ya. Jadi pentingnya mempelajari dan fasih dalam membaca Al-Quran. Al-Quran itu sama dengan peta. Al-Quran itu sama dengan peta. Kenapa saya bilang Al-Quran itu sama dengan peta? Karena kita lihat orang yang sedang berada di dalam hutan. Kalau orang itu mau keluar dari hutan itu, tentu pasti mereka menggunakan peta. Orang Muslim, orang mukmin mau keluar dari berbagai macam lika-liku kehidupan, mau mencari jalan keluar dari setiap masalahnya, gunakan peta. Apa itu peta kita? Al-Quran. Oleh karena itu, sebelum kita lebih dalam mempelajari makharijul huruf dan tempat keluarnya huruf hijaiyah nantinya,
saya mau kita semua yang sudah bergabung aktifkan mikrofonnya. Kita baca dulu surah Al-Fatihah mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin. Saya dulu yang membaca, kemudian ibu-ibu yang ikut ya. Ya, supaya pembelajaran kita ini ada berkahnya. Ya, kemudian enak juga kalau diawali dengan bacaan Quran sambil kita tahsin juga. Tahsin suratul Fatihah. Baik, silakan diaktifkan mikrofonnya. Saya berikan dulu kode. Halo. Hai. Iya. Jadi kalau saya bilang halo, silakan dijawab hai. Oke? Halo. Hai. Hai. Ya, baik. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti saya ya, ikuti saya. Jadi saya mengawali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kalau saya membaca taqabbalallahu minkum, semua menjawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya? Ya. Coba saya baca dulu. Taqabbalallahu minkum, semua. Minna Wa minkum taqabbal ya karim. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah ragu-ragu diangkat suaranya. Salah benarnya urusan belakang. Yang penting kita mau baca saja dulu. Jadi kenapa saya angkat surah Al-Fatihah? Karena ini penting. Tidak baca surah Al-Fatihah dalam sholat, nah sholat tidak sah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Saya ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaitonir Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, alhamdulillah. Jadi silakan dinonaktifkan kembali mikrofonnya. Kita sama-sama dulu. Silakan disimak baik-baik. Sepenting apa sih orang belajar membaca Al-Quran? Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa Al-Quran itu seperti peta. Al-Quran itu seperti peta. Cuma saja Al-Quran itu bisa menjadi obat pada seluruh aspek kehidupan. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 72. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat. Ma huwa syifa' sebagai obat. Wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan tidak bertambah kepada orang-orang yang zalim kecuali hanya kerugian semata. Jadi Al-Quran itu kalau ada orang yang sakit-sakit, apakah itu sakit secara fisik atau sakit secara rohani, ya gunakan saja Al-Quran itu sebagai media obat. Wah, nasi wah. Yang masih aktif mikrofonnya tolong dinonaktifkan dulu. Iya. Ya baik. Kita lanjut. Jadi pentingnya belajar Al-Qur'an. Kenapa saya bilang sangat penting untuk belajar Al-Qur'an? Coba kita simak baik-baik terjemahannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pasti kita hafal semua ini, kita hafal semua, Bu. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, alif lam mim ini tidak ada yang tahu artinya. Ya, wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk hudal lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya kita bisa mendapat petunjuk dari Al-Quran sementara kita sendiri yang tidak yakin dengan Al-Quran itu? La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu tidak bisa kita ragukan. Kalau di dalam Al-Quran ada kalimat perintah tentang orang yang sholat, itu janjinya Allah adalah surga, berarti betul itu. Ya. Dan Al-Quran itu semakin kita dekati, semakin tenang hati. Ya. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan, ini sebenarnya hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut? Man syagalahul Qur'ana an dzikri wa mas'alati. Siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an? Ini perlu digarisbawahi, yang sibuk dengan Al-Qur'an. Siapakah mereka yang sibuk itu? Termasuk ibu-ibu yang bergabung di grup ini. Jadi yang disibukkan dengan Al-Quran itu bukan cuma yang mengajar saja, bukan cuma ustaz saja yang mengajar.
Ya, saya saking cintanya dengan Quran, saking cintanya dengan pembelajaran yang berhubungan dengan Quran, malam hari ini saya ada jadwal takziah, tapi saya cancel. Saya bilang bisa dipindahkan ke yang lain, atau bisa diganti dengan penceramah lain. Saya harus berinteraksi dulu dengan Quran, mengajarkan Al-Quran ini kepada orang-orang yang mau bersahabat dengan Quran. Ya, termasuk ibu-ibu ini yang berapa orang bergabung ini adalah pejuang Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man syagalahul Qur'ana, siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an, an dzikri wa mas'alati. Mereka tidak sempat mengingatku dan tidak sempat meminta doa kepada aku. A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Aku akan berikan keutamaan lebih tinggi keutamaannya orang yang sibuk dengan Al-Quran daripada orang yang berdoa, sibuk berdoa dan berzikir. Itulah hebatnya sebenarnya. Sekarang kenapa kita penting belajar Quran? Karena salah hurufnya, salah artinya. Jadi kalau orang tidak belajar Al-Quran, tidak belajar mengaji, salah huruf itu salah arti. Dan ketika salah arti, maka terjadilah kesalahan perbuatan. Ya, contoh ya. Saya berikan contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba angkat jempolnya yang tahu artinya. Aktifkan mikrofon tak kalau tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan dijawab. Apa artinya itu? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Iya. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, kalau alhamdu ha, tenggorokan bagian ini. Ha, alhamdu. Ya. Tapi kapan berubah itu hamdu? Hamdu jadi hamdu, ha besar, pasti berubah itu artinya. Apa artinya? Contoh, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala binasa bagi Allah, Tuhan yang menyakitkan. Beda itu artinya. Jadi, alhamdu dengan alhamdu beda. Alhamdu segala puji, alhamdu segala binasa. Rabbil Alamin. Alamin kalau ain alamin Tuhan yang semesta alam. Tapi kalau alamin bukan ain, alamin Tuhan yang menyakitkan. Jadi kalau ada orang yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala kehancuran bagi Allah Tuhan yang menyakitkan. Beda artinya itu. Hati-hati. Hanya itulah pentingnya kita belajar Quran. Ya. Kemudian contoh. Hafal semua kan doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sa. Coba bilang semua sa. Sa. Ya. Hasanah. Ya, kalau sa, kalau bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia. Kalau hasanah, ya. Tapi kalau berubah sa menjadi za, hazana bukan hasanah, za, z, berubah artinya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kesedihan di dunia. Jadi kalau ada imam tidak pernah belajar mengaji, baru begitu caranya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti artinya itu, ya Allah berikan kami kesedihan di dunia. Makmum di belakang mengaminkan, amin. Nah,
minta diberikan kesedihan terus. Ya. Contoh lagi, contoh. Nah, inilah pentingnya belajar mengaji. Jangan anggap remeh. Jadi jangan pernah menganggap enteng itu belajar mengaji. Fatal itu pertanggungjawaban. Nah, contoh lagi. Rabbana taqabbal minna. Taqabbal. Ya. Kalau ada orang yang baca taqabbal, artinya itu ya Allah terimalah kami. Taqabbal. Tapi kalau koknya berubah jadi ka, takabbal, ka. Beda tuh kok dengan ka. Kalau kok itu ya berarti dia tebal, kok. Tapi ka, takabbal tipis. Beda artinya itu. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah kami. Tapi kalau dibaca Rabbana taqabbal minna. Ya Allah rantailah kami. Bila makmum di belakang amin. Contoh lagi. Contoh. Allahumma nawwir qalbi. Ya Allah terangi hatiku. Tapi kalau ada yang baca Allahumma nawwir kalbi. Ya Allah terangi anjingku. Beda ya? Beda. Itu pentingnya belajar mengaji. Salah huruf, salah artinya. Contoh lagi, biasa tong itu ada protokol. Tapi bukan gini Pak Kiki yang kusinggung. Yang di luar sana. Biasa itu ada juga protokol. MC kalau membuka acara as-salatu wassalamu ala asyrafil. Ada tuh yang baca asrofil. Beda itu artinya. Asrofil dengan asyrafil beda artinya. Apa artinya asrofil? Itu rakus, boros. Ya. As-salatu wassalamu ala asrofil anbiya. Nabi yang boros. Tapi kalau shin, sya. Asyrafil anbiya. Nabi yang mulia. Hati-hati nih ya. Ini. Tapi bukan Ji Pak Kiki nih maksud saya. Yang di luar sana Ji. Ada orang di luar sana itu kalau protokol begitu. Ya. Contoh lagi, contoh. Coba ikuti saya ya. Ikuti saya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, artinya itu hanya kepadamu lah kami menyembah. Tapi kalau tidak bertasydid di situ, kalau ada yang baca iyyaka na'budu, berarti berubah artinya itu. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada matahari lah kami menyembah. Hanya kepada cahaya matahari lah kami menyembah. Nah, itu dia. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Iya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itulah pentingnya belajar Al-Quran. Ada orang yang berkata, Ustaz, tidak usah mak saya belajar mengaji karena anakku semua penghafal Quran. Oh tidak boleh. Kenapa? Karena itu anak-anak anak-anak itu yang menghafal Al-Quran bisa jadi kalau baru-baru nanti dimasukkan di dalam kubur tak. Kalau kita sudah meninggal, ya oke lah anak-anak kalau masih ingat, ya dia sempatkan untuk bacakan kitab Quran. Tapi kalau mereka lagi sibuk-sibuknya, lupa untuk kirimkan kita bacaan Quran, lupa untuk mendoakan kita. Jadi kalau tidak ada pegangan yang kita bawa ke dalam kubur, apa mau kita pertanggungjawabkan? Itu pentingnya untuk belajar Quran. Nah, kemudian masih ada lagi contoh. La'allakum tashkurun.
Apa artinya itu la'allakum tashkurun? Agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalau shinnya berubah jadi sa, la'allakum taskurun. Artinya apa? Agar kalian menjadi orang yang teler dan mabuk. Beda artinya toh? Nah, jadi satu menggunakan sa, satu menggunakan sya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. La'allakum taskurun, agar kalian teler. Nah, itu. Jadi penting sekali untuk belajar. Jadi tidak ada alasan. Itulah buku metode Qiraah ini. Buku metode Qiraah ini cocok dipelajari di semua kalangan. Mulai dari yang baru tumbuh giginya sampai yang mau hilang giginya kembali. Saya ulang, buku Qiraah ini cocok dipelajari di semua kalangan. Mulai dari yang baru tumbuh giginya sampai yang mau hilang giginya kembali. Ya, nah, buku Qiraah ini. Baik, saya kira itu sekedar pengantar tadi bagaimana pentingnya untuk belajar Quran. Sekarang saya minta kepada ibu-ibu buka buku Qiraahnya. Silakan buka buku Qiraahnya. Kita belajar makharijul huruf. Jadi coba lihat saya. Silakan dibuka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lembar. Buka buku Qiraata 8 lembar. Maka kita temukan materi setelahnya yang 8 lembar itu. Materi makharijul huruf. Silakan dibuka dari sekarang. Kalau siap, bilang siap. Siap, Ustaz. Siap ya? Kalau Ustadz, ada peserta itu yang bukunya ketinggalan, bisa kita fotokan baru share di grup. Mungkin Pak Direktur, Pak Agus. Ya, mungkin Pak Dokter bisa tangani dulu itu. Oh iya, Ustaz. Yang ketinggalan bukunya. Ya. Yang ketinggalan bukunya monitor saja dulu. Ya. Yang pastinya akan kami beri nanti solusi bagaimana yang ketinggalan. Yang pastinya mendengar saja dulu. Ya, yang ketinggalan bukunya, tidak punya buku, tapi semua punya buku kan? Bagaimana Ibu Haja Dinar? Ada di buku tak, Bu ya? Ibu Hasti? Ada di buku tak? Kenapa Ustaz? Baru dulu pulang santri Ustaz. Oh iya. Iya, Kalau baru Ibu ya. Kalau Ibu Rini ada di bukunya? Bentar dulu saya. Yang sementara beraktivitas dinonaktifkan mikrofonnya. Kalau yang beraktivitas, yang tidak beraktivitas selain belajar, enggak apa-apa diaktifkan mikrofonnya. Iya, baik. Kalau begitu saya langsung saja mulai. Sudah dapat makharijul huruf ya ini. Jadi kita belajar makharijul huruf. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mau gampang membuka, hitung tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lembar ini, setelahnya 8 lembar, itulah pembelajaran makharijul huruf. Ya, baik. Sekarang kita mulai. Apa itu makharijul huruf? Dengarkan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan makharijul huruf? Yang dimaksud dengan makharijul huruf itu adalah
tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Coba aktifkan semua mikrofonnya, aktifkan semua. Coba aktifkan semua. Tolong aktifkan mikrofonnya. Kita, ya. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Ya. Ya, yang belum aktif silakan aktifkan. Mikrofon. Iya. Baik. Kalau saya minta bersuara semua, bersuara Kidi. Ya. Makharijul huruf itu tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Coba diulang apa yang saya bilang. Diulang 1 2 3. Makharijul huruf itu tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya. Iya. Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Coba diulang. Makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Baik. Ya. Sekarang saya mau jelaskan apa bedanya makharijul huruf dengan sifatul huruf. Tentu beda. Kalau makharijul huruf adalah tempatnya huruf itu keluar. Kalau sifatul huruf, sifatnya huruf yang keluar, modelnya huruf itu. Nah, contoh, tempat kita keluar sama, yaitu satu pintu. Pintu itu kan tempat keluar sama. Tapi model kita keluar beda. Itulah yang disebut sifatul huruf. Nah, sekarang dengarkan lagi saya. Tempat-tempat keluar ada 5. Bisa diulang? Tempat-tempat keluar 5. Coba diulang lagi serentak. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah ada 5. Diulang. Tempat-tempat keluarnya huruf ada 5. Iya. Saya ulangi sekali lagi. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah ada 5. Diulang. Tempat keluarnya huruf Iya, ada 5. Ada 5. Sekarang perhatikan tangan saya. Ini tangannya. Jangan dulu praktek, jangan ikuti saya sebelum saya selesai dan sebelum saya perintahkan. Sekarang lihat ini. Tadi kan sudah kita bilang tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 5. Apa saja yang 5 itu? Bibir. Yang kedua, lidah. Yang ketiga, rongga. Yang keempat, tenggorokan. Yang kelima, hidung. Coba perhatikan saya. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah ada 5. Bibir, lidah, rongga, tenggorokan, hidung. Bisa diikuti? Bisa? Nah, coba kita sama-sama. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah ada 5. Coba semua tunjuk dan sebutkan. Bibir, lidah, rongga, tenggorokan, hidung. Saya ulangi, masih ada kuliah belum kompak. Ya. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah ada 5. Tunjuk dan sebutkan. Bibir, lidah, rongga, tenggorokan, hidung. Itu ya. Jadi harus pentompi ditunjuk. Kapan tidak ditunjuk, nanti kita tidak tahu. Nah, sekarang saya tidak mau tuntun.
Karena tadi sudah kita praktek bibir, lidah, rongga, tenggorokan, hidung. Sekarang ibu-ibu yang menunjuk dan sebutkan tanpa saya ikuti. Nah, coba perhatikan tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah ada 5, sebutkan dan tunjuk. Bibir. Rongga. Tenggorokan. Ya. Hidung. Masya Allah. Iya. Ada juga kulihat tapi tidak usah kusebut namanya. Begitu Nabi bilang bibir, lidah, rongga. Begitu Nabi bilang tenggorokan, hidungnya tunjuk tenggorokan. Jadi ada bibir, lidah, rongga, tenggorokannya di sini. Kenapa? Karena tidak konsentrasi. Saya ulang satu kali lagi. Perhatikan ya. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah ada 5. Sebutkan dan tunjuk. Bibir. Ya. Rongga. Tenggorokan. Hidung. Iya. Jadi itu namanya kita melatih konsentrasi kita. Apa yang kita tunjuk itu juga yang disebutkan. Karena kalau tidak disebut nanti salah sebut sama tadi. Ada kuliah tunjuk hidungnya baru bilang tenggorokan. Karena salah sebut itu. Ya. Baik, karena kita sudah belajar pengertian makharijul huruf, sekarang kita praktek. Ya, apa saja huruf yang keluar dari bibir. Kita mulai dulu dari bibir, huruf yang keluar dulu dari bibir. Coba ikuti saya. Lihat nomor 1, huruf bibir itu ada 4. Coba ikuti saya. Ba. 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 Ma. Ba. Ba. Ba, ma, fa, wa. Coba. Ba, ma, fa, wa. Coba. Ba, ma, fa, wa. Itulah yang disebut dengan huruf yang keluar dari bibir. Karena ketika diucapkan huruf itu pasti bergerak bibir yang goyang. Ba. Tidak mungkin kita bilang ba, bibir tidak bergerak. Sama dengan fa. Fa, tidak mungkin kita bilang fa, bibir tidak bergerak. Betul tidak? Coba bilang dulu ba. Ba. Pasti bibir kita bergerak kan? Berarti itulah yang disebut dengan huruf bibir. Tidak mungkin orang bilang ba, tidak goyang bibirnya. Nggak mungkin. Pasti ba, rapat bibir atas dengan bibir bawah. Betul tidak? Betul. Nah, sekarang coba huruf fa. Bagaimana itu huruf fa? Huruf fa itu coba fa. Coba lihat. Coba perhatikan bibir saya. Huruf fa itu gigi atas menyentuh perut bibir bawah, baru ada tiupan, ditiup begini. Fa. Ada tunggu lihat bibir atasnya menyentuh bibir bawah, fa. Jadi yang benar itu gigi bagian atas menyentuh perut bibir bawah. Coba serentak dulu, serentak. Ba. Ma. Fa. Wa.
Wa. Ba ma fa wa. Ba ma fa wa. Itulah yang disebut huruf yang keluar dari bibir. Nah, coba Ibunda Haja Dinar dulu. Ba ma fa wa. Bamasawa. Luar biasa. Sekarang Ibu Najma. Bamafawa. Sekarang siapa lagi ya? Ibu Hernita. Bamasawa. Ya, sekarang Ibu Rizky. Ada Ibu Rizky? Coba Ibu Rizky. Ba ma fa wa. Ya, jadi Bu Rizky coba bilang fa. 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 Tidak tahu saya kayak yang salah lihat atau memang kondisi bibirnya begitu. Fa. Jadi saya lihat tadi Bu Rizky sepertinya bibir atasnya dengan bibir bawahnya bertemu. Pak. Maaf kalau saya salah. Coba Ibu Rizky coba diulangi dulu, diulangi. Ba. Ma. Fa. Mana suaranya? Coba Ibunda Siti Ayu Andika Ridwan, coba. Nah. Ba ma fa wa. Kalau begitu Ibu Hasti. Suaranya Bu Hasti. Ba ma fa wa. Bamasawa. Luar biasa. Mantap. Ternyata ibu-ibu yang aktif di sini bergabung, orang-orang pintar semua. Aduh. Tidak ada yang tidak pintar ku dengarin. Siapa lagi nih? Ibu siapa lagi? Firmanasari. Bamasawa. Luar biasa. Ya, jadi ini semua huruf yang keluar dari bibir. Baru kita ini berbicara huruf bibir ini. Baru kita berbicara. Sekarang nomor 2. Tidak. Ujung lidah terpantul ke langit-langit depan, tengah, belakang. Sekarang kita pindah ke huruf lidah. Apa huruf yang keluar dari lidah? Nah, coba kalau langit-langit depan, ujungnya lidah bertemu langit-langit depan ada 3. Coba sebutkan, ikuti saya. La. Jadi posisinya itu ujung lidah menyentuh langit-langit, bukan menyentuh gigi. Karena ada juga saya lihat menyebut la, giginya sentuh. La. Alhamdulillah. Salah itu. Ya. Apa yang disentuh? Ujung lidah menyentuh langit-langit depan. La. Coba. La. Berapa? Nah. Ro. Lana ro. Ini. Kolom yang kedua. Oh? Ya. Lana ro. Coba. Lana. Itu semua huruf lidah. Ujungnya lidah menyentuh langit-langit depan. Kalau ujungnya langit-langit tengah. Ya. Kalau ro,
Ro itu langit-langit bagian belakang. Ro namanya. Ya. Ya. Sekarang kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga. Silakan diperhatikan kolom yang ketiga. Itu masih huruf lidah. Ya, coba perhatikan kolom yang ketiga, itu masih huruf lidah. Pertengahan. Tidak. Ah, tapi pertengahan lidah. Pertengahan lidah mantap naik ke atas. Coba kita bilang ja, Ya. ja, ja, Ya. Ya. ya, Ya. Ya. sya, Ya. ja, ya, sya. Ya. Ya. Sya. Nah, Ya. Syekh. itu namanya pertengahan lidah itu. Ya, pertengahan lidah. Sekali lagi, coba bilang ja, Bukan dapat. Ya. ja, Ya. Ya. iya, Iya. Ya. sya, Itu nah. Ya. ja, ya, sya. Ya. Ya. Ah, Iya. itu pertengahan lidah ya. Ah, ada yang bertanya, Pak Ustaz, bagaimana caranya kalau orang yang susah menyebutkan huruf syah? Karena ada memang orang itu sulit sekali menyebut huruf syah. Terkadang dia bilang syia, terkadang bilang syia. Padahal syah. Ada caranya. Bagaimana caranya supaya kita gampang menyebutkan huruf syah? Caranya coba pancingi dulu dari huruf ya. Coba bilang ke semua. Ya 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 ya. Coba bilang ya 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 semua. Ya. 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 Ya Ya. ya 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 ya. 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 Nah, sekarang tambahkan huruf sya. Ya 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 sya. Ya. 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 Sya. Mudah kan? Ah, itu karena kita memancing dari huruf ya. Ya 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 sya. Ya. 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 Sudah paham sampai di sini? Paham. Sebelum kita lanjut, saya minta siapa tahu ada yang belum dipahami, mulai dari huruf bibir sampai yang kolom 3 ini. Silakan bertanya. Siapa tahu ada yang mau dipertanyakan sebelum saya lanjut. Ada yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak ada, Ya. Ya. Ibu Najma, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, Ro, kita lanjut berapa lagi. getarannya itu, Ro? Ustaz? Ya, Getarannya, Ro. 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 Lama nggak getarannya? ro. Getarannya Udah pakai? ro, ro. Ro. Ya, ro. Bukan ro. Meskipun tebal, jangan bilang ro. Karena ro itu huruf O. Ya. Nah, Ro. sedangkan di dalam Al-Quran itu tidak ada O. Ya, yang ada A. Ro. Ro. Baik, Bu Najma? Dah. Ya. Sekarang kita lanjut kolom yang keempat. Nah, ini penting sekali nih. Tolong diperhatikan, ini penting sekali. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bagus di jaringan. Bagus jaringan, Di. Iya. Sekarang Bagus. bagian Di. keempat ini ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu di seri atas.
Coba perhatikan lidah saya ini. Ini namanya ujung lidah. Bertemu dengan gigi atas. Ujungnya gigi atas. Ujungnya gigi atas. Nah, ada berapa hurufnya? 3. 3. Ada berapa hurufnya? 3. Nah. Oh maaf ini. Bukan ujung lidah bertemu ujung gigi. Ujung lidah bertemu pangkal gigi. Beda itu pangkal gigi, beda ujung gigi. Kalau pangkal gigi itu anggap ini gigi toh, anggaplah ini gigi. Pangkalnya itu di sini. Ini kan gigi, pangkal ini. Kalau ujung berarti dia di sini. Nah, ini masih pangkalnya, belum ujungnya. Nanti kita bicara ujung gigi. Ya. Sekarang ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bagaimana itu? Coba lihat, perhatikan bibir saya. Ta. Coba ikut. Ta. 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 Jadi menyebutkan ta itu jangan keluar lidah begini. Ta. Salah itu. Jangan kasih begini lidahnya. Ta. Tidak boleh keluar ujung lidah. Oh, tapi dia menyentuh pangkal gigi atas. Ta. Ta. Ya. Ta. Coba sama-sama dulu serentak. Ta. Ta. Nah, sekarang Ta. da. Da. Coba Ta. Ibu Hasti dulu. Ta. 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 Da. Ta. To. To. Ta da to. Ta da to. Ta da to. Ta da to. Di mana posisinya lidah ta itu menyentuh pangkal gigi atas, bukan ujung gigi, pangkalnya gigi. Beda itu pangkal gigi, beda ujung gigi. Nah, saya ulang kembali. Coba kita sama-sama ya. Kompak. Tadato. 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 Saya mau dengar suaranya dulu, Ibu Rizky Amalia. Tadato. Tadato. Ulang-ulang. Tadato. Luar biasa. Coba suaranya Ibu Hasti. Tadato. Suaranya Ibu Najma. Tadato. Tadato. Coba suaranya Siti Ayu Andika Ridwan. Ibu. Mana suaranya Ibu Siti Andika Ridwan? Ayu Andika Ridwan. Tadato. Tadato. Barangkali jaringannya ya yang tidak bagus ya. Oh, tidak aktif mikrofon. Coba suaranya Ibu Firmanasari. Suaranya iya. Tadato. 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 Iya. Mantap Ibu. Kalau Ibu Firmanasari tinggal di mana, Bu? Di Langgau, Ustaz. Ya? Di Langgau. Dekat Langgau? Marta. Iya. Oh, Langgau. Iya. Jadi itu nomor 4, ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Jadi kalau mengaji Ki, kalau sebut Ki huruf ta, jangan Ki kasih keluar lidah ta. An'amta. Itu salah. Jadi jangan begini.
Jadi jangan begini. An'amta. Jangan kasih keluar lidah. Salah. Ya, tapi di mana posisinya lidah? Menyentuh pangkal gigi atas. Ta. Oke, paham? Sekarang poin kelima. Ya, poin kelima. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas sifatnya berbeda. Inilah baru yang dinamakan ujung lidah bertemu ujung gigi atas. Coba lihat dulu mulut saya. Lihat ke sini. Ujung lidah bertemu ujung gigi atas. Huruf yang pertama hembusannya besar. Ta. Coba semuanya bilang ta. Ikuti saya. Kal farashil mabthuf. Semua. Kal farasil mabthuf. Ya. Ta. Semua. Ta. Ibu Najma dulu. Sa. Ibu Hasti dulu. Sa. Ibu Firmanasari. Sa. Ya. Ibu siapa lagi ya? Ibu Hernita dulu. Sa. Ya. Ibu Rizky Amalia dulu. Sa. Iya. Sekarang kalau sudah sa, sekarang masih posisinya ujung lidah masih ujung gigi atas. Tapi hembusannya tipis dia. Tipis. Apa itu? La. Coba. La. Jadi coba Ibunda Hajadinar coba. La. Coba Ibunda Hajadinar berikan contoh. La. Iya. Jadi huruf yang pertama tadi beda dengan yang kedua. Kalau yang pertama hembusannya besar, ta. Ada angin topan yang keluar, ta. Kalau yang kedua ini hembusannya halus, la. Coba semuanya kompak, la. Zalika. Ya, sekarang huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga ini sama posisinya ujung lidah menyentuh ujung gigi atas, tapi dia sifatnya tebal. Coba lihat ini, coba perhatikan dulu. Kalau mau sebut itu huruf kasih begini dulu. Kita harus senyum dulu, senyum. Kemudian tempelkan ujung lidah ke gigi atas, kemudian kasih bulat. Lo. Coba semua. Lo. Ta, la, lo. Semua. Ta, la, lo. La, lo. Iya. Jangki juga begini. So, jangan juga begitu.
ada juga kuliah tapi tidak usah saya sebutkan siapa. Ah, Zo. saya mau tes satu-satu dulu ya. Mau tes satu-satu dulu. Siapa kayak masih aktif ini? Oh, masih ada Ibu Rizky Amalia, Ibu Najma, Ernita. Coba Ibu Hasti dulu lagi. Salallah, Bu Hasti. Sasado. Ya. Sekarang Ibu Rizky Amalia. Salallah. Ah, coba Ibu Najma. Salallah. Zo. Iya. Zo. Coba Ibunda Haja Dinar. Salallah. Ah, sekarang Ibunda Firmanasari. La salallah. Sasado. Saya mau dengar suaranya dulu Pak Direktur. Coba Pak Direktur beri contoh dulu. Salallah. Terus monitor kayaknya Pak Direktur. Mana suaranya, Ya, Pak Direktur? ya. Ada jika? Coba atau kalau begitu saya mau dengar suaranya Pak Kiki. Atau semua ikuti saya. Salallah. Ibu Hernita dulu, Ibu Hernita. Saya mendengar Bu Hernita. Salallah. Iya. Jadi jangan lagi begini Bu Hernita. Zo. Iya. Ya. Saya kira itu untuk bagian atas ya. Ujung lidah menyentuh dengan ujung gigi atas. Sekarang kita melangkah ke ujung gigi bagian bawah. Tapi sebelum saya berpindah menjelaskan ujung lidah menyentuh ujung gigi bawah, saya berikan kesempatan yang mau bertanya dulu. Bertanya supaya tidak sesat. Lalu bertanya sesat di jalan. Ya? Cara menyebut di balik lidah, di bawah, di pinggir kiri. Go. Oh, belum pitu Ibu Haji, belum. Nanti akan kita pelajari. Maksud saya sebelum saya lanjut ke bawah ini poin 6 sampai 11, mungkin ada yang mau bertanya dulu mulai dari huruf bibir sampai poin 5. Iya. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Siapa tahu masih ada yang belum dipaham dari nomor 1 sampai nomor 5. Zo. Ah? Coba diulang zo-nya. Diulang zo-nya. Gini. Mayung. Lo itu caranya itu supaya mudah. Senyum dulu. Senyum kemudian kasih bulat ke depan. Lo. Nah, Manyung lo. bibir. Manyung bibir enggak? Bibirnya manyung. Jangan sengaja dikasih monyong bibir karena itu bukan huruf bibir. Jangan begini. Lo, jangan. Tapi lo. Zo. Tebal dia. Lo. Ya. Zo. Coba bilang Ki. Minadh-dhalimin. Coba bilang. Minadh-dhalimin. Itu. Minadh-dhalimin. Coba. Minadh-dhalimin. Minadh-dhalimin.
Iya. Nah, seperti itu ya. Minadh-dhalimin. Zalimin. Iya. Ya. Saya kira begitu Bu Najma ya. Ya. Tidak ada lagi yang mau dipertanyakan? Kalau ada, silakan sebelum kita lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut. Sekarang kita berbicara tentang ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bawah. Ujung gigi seri bawah. Ya. Coba ikuti saya. Begini. Za. 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 Ya, jadi itu za itu berdesis besar itu. Desisnya besar. Za. Za. Biasa kalau dalam bahasa Indonesia itu orang bilang Z. Ya. Jadi huruf ini menyentuh ujung gigi seri bawah. Za. Nah, sekarang huruf yang kedua sa. Ah, sekarang huruf yang ketiga ini agak susah. Ada orang yang menyebutkan huruf ini kasih monyong bibirnya begini. So. Bukan so. Tapi so. Di mana posisinya lidah? Lidah itu menyentuh ujung gigi bawah, kemudian di sini agak terangkat naik sedikit, bak namanya. Solihin. Ya. Jangan ki begini. Solihin. Ini tidak boleh sengaja kita kasih monyong ini karena ini bukan huruf bibir. So. Kalaupun dia naik tidak apa-apa karena kita tidak sengaja. So. Ah, coba ulangi dulu ketiga-tiganya. Za, sa, so. Saya mau dengar lagi suaranya dulu, Ibu Rizky Amalia. Iya. Coba ikuti saya ya. Contoh, saya bacakan contoh ayatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Semua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu dibilang huruf za. Baik, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai belajar tentang huruf lidah ya. Nah, selanjutnya kita nanti pindah ke huruf tenggorokan. Tapi sebelum kita pindah ke huruf tenggorokan, saya mau sapa-sapa dulu. Halo. Hai. Masih semangat? Harus semangat ya. Insyaallah. Kalau ikhlas kita belajar, surga hadiahnya. Nah, kenapa surga hadiahnya? Karena berat. Seandainya ringan, pasti kipas angin gitu. Insyaallah. Ya. Belajar Al-Quran itu tidak ada ruginya. Karena nanti kita bawa sampai masuk di dalam kubur. Ya, orang yang tidak mau belajar Quran itu ya, itu nantinya rugi dia.
Ya, tidak ada yang bisa menolong dia ketika sudah dimasukkan di dalam kuburnya. Nah, kita sudah belajar tentang lidah. Sebelum saya lanjut ke huruf tenggorokan, saya persilakan lagi kepada Ibu Hernita, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bunda? Iya. Siapa tuh ada yang mau dipertanyakan Bunda Hernita? Atau Ibunda Hasti? Kalau tidak ada, kita lanjut ke huruf tenggorokan. Nah, berarti sudah berapa kita Pak keluar? Tadi kan bibir sudah, bibir, lidah, rongga juga tadi sudah Mi. Rongga itu masuk tadi, wow. Sekarang huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan itu ada 3. Ada tenggorokan bagian atas, tenggorokan bagian tengah, ada tenggorokan bagian bawah. Apa itu tenggorokan bagian atas? Hurufnya 2. Coba ikuti saya. Kha. Kha. Ya, jangan begini. Ho, jangan, bukan ho. Kha. Ya, tetap dia tebal, tapi huruf A bukan huruf O. Tetap dia tebal. Kha. Kha. Ya, kha. Khi. Khu. Iya. Kha, khi, khu. Ya. Coba bilang. Khairul lakum. Khairul lakum. Lakum. Ah, itu tenggorokan bagian atas namanya. Tenggorokan bagian atas. Coba saya mau tes satu-satu. Coba Ibu Hernita. Kho. Coba Ibu Najma. Kho. Coba Ibunda Haja Dinar. Kho. Coba Ibunda Firmanasari. Kho. Iya. Sekarang huruf yang kedua masih tenggorokan bagian atas. Gha. Jangan dibilang go. Bukan go. Gha. Ghairil. Ghairil. Nah, itu. Ya. Kha. Gha. Nah, itu tenggorokan bagian atas. Sekarang kita melangkah tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah, coba sebutkan. Ha. Biasa ki dengar bebe angsa. Biasa ki dengar bebe angsa. Ha. Ya. Huruf yang kedua masih tenggorokan bagian tengah. A. Iya. Ya, sekarang tenggorokan bagian bawah. Coba. Ha. Ya. Sekarang ini. Pangkal lidah. Nah, coba lihat. Ko.
Qalbu. Qalbu. Artinya itu kalbu hati. Qalbu. Kalau kita bilang kalbu anjing, beda. Kalbu. Coba Ibu siapa ya? Belum terlalu hafal semua ini. Coba Ibu siapa? Siapa yang belum? Ibu Firmanasari dulu. Ko. Ya. Sekarang ka. Kaki. Ko. Kolbu. Kalbu. Ka. Ko. Iya. Ka. Iya, baik. Baik. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir, masih huruf lidah yang terakhir. Inilah tadi yang dipertanyakan oleh Ibunda Haja Dinar ya. Posisinya lidah itu di pinggir sebelah kanan atau kiri. Ya, sebenarnya boleh kanan, boleh kiri. Ya, ulama tajwid memberikan penjelasan bahwa ketika menyebutkan do itu boleh kiri, boleh kanan. Jadi boleh do, boleh do, boleh kiri, boleh kanan. Coba kita praktik semua. Do. Ya. Baik, sekian Ibu. Jadi inilah pembelajaran makharijul huruf dengan sifatul huruf. Ya, jadi tadi sudah kita pelajari apa yang keluar dari bibir, apa yang keluar dari lidah, apa yang keluar dari rongga, apa yang keluar dari tenggorokan. Sekarang kita belum tahu apa yang keluar dari hidung. Ada yang tahu apa yang keluar dari hidung? Kalau mau tahu apa yang keluar dari hidung, coba tutup hidungnya semua, baru ikuti saya. Inna. Coba tutup hidung. Coba tutup hidung. Kemudian bilang inna. Bisa atau tidak? Bisa. Coba tutup lagi hidungnya. Tutup lagi hidung baru bilang imma. Coba. Tidak bisa. Bisa atau tidak? Saya juga. Yang lucu saya ini. Yang lucu saya ini Ibu Hasti. Coba Ibu Hasti ini, Ibu Hasti coba. Tutup hidungnya Bu Hasti. Baru bilang inna. Bu Hasti. Inna. Bisa. Sekarang Ibu Hernita, coba Ibu Hernita bilang inna sambil tutup hidung. Mana Ibu Hernita? Ya, inna bisa. Tidak bisa kan? Iya, Coba Ibu Rizky Amalia. Saya mau lihat Ibu Rizky Amalia. Coba begini hidungnya Ibu Rizky Amalia. Inna. Sampai ini Ustaz. Tidak bisa toh? Berarti yang keluar dari hidung itu adalah bunyi dengung. Saya ulang. Berarti yang keluar dari hidung adalah bunyi dengung. Karena kalau ditutup ke hidung, tidak bisa kita bilang inna, imma. Paham? Selesailah pembelajaran makhraj kita. Masih ada waktu setengah jam, sekitar 20 menit lah. Masih ada waktu sedikit, kita isi waktu ini dengan tahsin
kita belajar tahsin, memperbaiki bacaan, kita mulai dulu dari surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ya, yang punya Quran silakan buka Qurannya surah Al-Qari'ah. Kita tahsin dulu. Ya. Bagaimana munajamah? Ada Qurannya? Kita mulai dari surah Al-Qari'ah. Sudah siap? Ya, yang baru mau mengambil Quran silakan. Kita belajar tahsin, ya. Perbaikan bacaan. Karena kita tadi sudah belajar makharijul huruf dengan sifatul huruf, sekarang praktiknya bagaimana? Tahsin. Ya, buka surah Al-Qari'ah turun ke bawah. Jadi kita mulai dari surah Al-Qari'ah lalu turun ke bawah. Saya ambil Quran dulu. Siap semua? Kalau siap, kita mulai sama-sama. Saya dulu, kemudian ibu-ibu yang mengikut, ya. Ya. Minkum minna ya karim. Masih belum kompak. Coba. Taqabbalallahu minkum. Tidak. Kalau saya bilang taqabbalallahu minkum, jawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Oke? Ya. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yawma yakunun Iya, jadi kalau berdengung itu, kalau mau kita tahu bagaimana caranya supaya kita bisa tahu itu dengung, pukul-pukul tangan tak begini.
Yauma yakunun nasu. Kalau berdengung itu berarti 3 kali pukulan. Kalau tidak berdengung 2 kali pukulan. Yauma atau bisa pakai tokian. Yauma yakunun nasu 3 kali. Yauma yakunun nasu. Ya, coba ulangi. Coba lihat saya dulu, lihat ke sini dulu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthun. Semua. Yauma 1 2 3. Yauma yakunun Iya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. 1 2 3. Iya. Coba perhatikan tangan saya. Man thaqulat mawazinu. Semua? Jadi yang namanya tasydid itu hanya ada 2 berdengung, yaitu kalau nun tasydid dengan mim tasydid, itu yang berdengung. Saya ulang dulu. Fa amma man thaqulat mawazinu. Semua. Fa Coba Ibu Hasti dulu, Ibu Hasti. Pak Amman, coba Ibu Hasti. Aman takulat mawazinu. Ya, sekarang Ibu Fauzia, Rizky Amalia. Aman sakulat mawazinu. Iya. Jadi begini Bu Rizky. Coba lihat tangan saya Bu Rizky. Bu Rizky, lihat tangan saya. Kalau berdengung 3 kali. Fa amma. Fa amma. Fa amman. Gitu ya? Ya. Taqulat mawazinu. Coba Ibu Hernita. Fa amma. Coba Ibu Hernita. Satu ayat ini. Iya. Satu ayat. Jangan begini. Jangan langsung kasih goyang tangannya. Nanti kasih goyang tangannya kalau man sagulat mawazinu. Panjangnya. Iya. Nampak emas. Coba fa amma man thaqulat mawazinu. Semua saja, semua. Fa Man sagulat mawazinu.
fahuwa fi 'ishatir radiyah. Bahwa في عيشة راضية Wa amma man khaffat mawazinuh. wa amman Fa ummuhu hawiyah. fa ummuhu hamiyah Wa ma adraka ma hiya. wa ma adraka ma hiya Narun hamiyah. nar Iya. Saya kira itu saja dulu. Ini sebenarnya masih ada waktu. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 15 menit lagi. Saya ingin memberikan tugas kepada ibu-ibu, ya. Tugas ini tidak berat. Bagaimana caranya tadi yang sudah dipelajari itu makharijul huruf, diulangi kembali, dikuasai kembali, dipelajari kembali. Nanti pertemuan akan datang itu saya akan uji. Saya akan uji pembelajaran makharijul hurufnya bagaimana. Ya, jadi mulai dari huruf yang keluar dari bibir, ya pertemuan berikutnya itu saya akan uji, ya. Coba misalnya Ibu Hernita atau Ibu Hasti, coba Ibu Hasti sebutkan huruf yang keluar dari bibir. Nanti pertemuan berikutnya saya akan uji. Jadi saya beri tugas, ulangi tadi pelajarannya, ya. Nanti akan diuji pertemuan berikutnya. Ya, sepakat? Siap? Nah, saya mau tes kembali. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai Masih semangat? masih Ustaz. Iya. Kalau begitu di waktu yang tersisa ini, saya minta mungkin kita bisa sharing kembali mulai dari pelajaran pertama tadi mengenai pentingnya belajar Al-Quran dengan pembelajaran makharijul huruf. Tadi kan motivasi Quran itu, siapa tahu ada yang mau dipertanyakan di situ, siapa tahu ada yang mau bertanya tentang Al-Quran atau bagaimana. Silakan kita gunakan waktu untuk sharing yang tersisa 15 menit. Ustadz mau tanya tadi yang dengung. Yang dengung itu berapa harokat? Yang dengung itu kita tidak berbicara harakat kalau dengung, tapi berbicara apa namanya itu, ketukan atau durasi, tempo. Ini inna. Coba lihat tangan saya, lihat tangan saya. Inna, gitu 3 kali. Inna, imma, itu. Tapi kalau tidak berdengung 2 kali saja. Contoh, marra mirrabbikum, malam, 2 kali saja begini tangan. Oke, Bu Hernita? Oke, Bu. Bunda? Iya. Sekarang yang lain lagi. Ibunda Haja Dinar, siapa tahu ada mau di Boji? Ini perkenalkan Ustaz, karena ini di metode qiraah langsung bisa. Belum diperkenalkan dulu hurufnya, jadi banyak anak-anak santri yang tidak tahu huruf seperti alif, ba, ta, kan langsung dibaca a, api, a, balon, ba. Tidak pernah diperkenalkan hurufnya. Begitu juga di sekolah. Jadi kadang anak-anak tidak tahu yang mana alif, tidak
tahu anu di metode Iya. kira langsung baca. Jadi kapan kira-kira diperkenalkan Ustaz? Karena tidak ada Yang- pula di sini. Yang memperkenalkan nanti itu nanti Bu Haji, materinya Ustaz Hajar itu. Nanti Ustaz Hajar yang bahas itu ya. Nah, jadi pertemuan selanjutnya itu Jumat malam kalau tidak salah. Kalau tidak salah Jumat malam kayaknya. Nah, jadi Jumat malam itu Ustaz Hajar membahas tentang pengenalan huruf hijaiyah. Jadi kalau materi saya membahas tentang motivasi Al-Quran dan pelajaran tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Begitu Bu Haji ya? Jaringan kurang bagus ini ya. Ya, Tidak tahu huruf hijaiyah. Alif, Huruf- ba, ta, sa. iya. Nah, nanti Ustaz Hajar itu Bu Haji. Oh iya, iya. Pertemuan iya. selanjutnya. Ya, Tapi saya mau di sini, digabungkan di sini di metode qiraat karena saya ini kupakai di metode qiraat. iya betul. Iya, betul Bu Haji. Iya, jadi kalau untuk materi saya ini saya belum perkenalkan itu. Jadi Oh, iya. khusus malam ini makhraj dulu. Ustaz Makhrajnya, Hajar nanti baru membahas tentang huruf hijaiyah. Oh, iya, Ya, Ustaz. jadi insyaallah ada ji anunya nih Bu Haji, ada ji RPP-nya nih. Ada ji rancangan pembelajarannya. Memang untuk materi saya ini memang untuk anu saja, makharijul huruf. Iya. Lama sekali kita bertanyakan kenapa tidak dicantumkan di metode qiraat itu huruf hijaiyah itu tentang pengenalan huruf. Oh iya. Ya. Bagaimana dengan yang lain? Ibu yang lain siapa tahu ada? Masih ada yang mau dipertanyakan? Ustaz, Iya. Aduh. begini Ustaz, itu kan tadi pas pertama kalau yang kita bilang tentang harus mengetahui tajwid. Sedangkan kalau misalkan kan kita sholat, biasa ada imam yang kayak kita tahu Ustaz cara keluarnya itu huruf, tapi itu yang imam tidak tahu. Terus kita ini langsung kita tidak khusyuk Ustaz begitu. Terus bagaimana itu yang memang imamnya itu tidak tahu Ustaz. Tapi kita membacanya dengan bacaan yang benar. Imamnya membaca dengan bacaan yang dia tahu. Gitu. Gimana itu Ustaz? Artinya Jadi kan bacaannya memang tidak bagus begitu. Bu. ya misalkan di Al-Fatihah Ya. kan biasa sholat berjamaah di Al-Fatihah. Jadi kalau misalkan ada yang salah baca misalkan tempat keluarnya huruf, tapi saya misalkan bacaan yang benar, bagaimana itu Ustaz? Oh, Imam begini. Kalau misalnya ada imam yang membaca surah Al-Fatihah, selama bacaannya itu benar, kalau masalah tajwidnya aja yang agak kurang bagus, selama tidak mengubah arti sebenarnya itu tidak masalah. Contoh, kalau dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, lengkap semua Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin sampai Waladdallin, lengkap, tidak apa-apa, sah tetap sah salatnya. Cuman kalau tajwidnya tidak bagus itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian, fatal akibatnya sebenarnya itu. Jadi apakah berpengaruh sama makmum? Tidak berpengaruh sama sekali, karena yang bertanggung jawab itu adalah imam. Makanya innamal ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan pemimpin untuk diikuti. Kita ini makmum tidak tahu apa-apa. Kita hanya mengikut saja. Jadi mengenai kekeliruan imam di dalam membaca surah Al-Fatihah, makanya dia yang bertanggung jawab. Itu makanya saya bilang penting sekali untuk belajar mengaji.
Nah, ini saya lihat banyak orang yang tidak mau belajar. Sulit sekali dia belajar untuk ngaji. Makanya, ya, saya kira seperti itu ya. Ya, Ibu Rizky Amalia ya. Apalagi ibu-ibu tidak mau ditahu bacaannya benar atau tidak. Iya, betul. Tidak benar. Iya, betul. Masih ada, Bu? Mau ditahu bacaan pertama kali. Ya. Kalau sudah tidak ada, saya ingatkan kembali, Bu ya. Ingat tugas tak pertemuan berikutnya. Tugas tak pertemuan yang akan datang nanti. Kita kuasai itu tadi makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itu. Nanti saya tanya-tanya ya. Saya tanya-tanya nanti misalnya Ibu Hernita, coba diulangi kembali Bu, apa saja huruf yang keluar dari bibir. Nanti saya tes ya pertemuan berikutnya. Ya, tolong dicatat tugasnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Kita masih bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Kita membahas pelajaran yang selanjutnya lagi. Jadi, saya sampaikan kembali sebelum kita memulai pelajaran, itu kita harus memulai dulu dengan tahsin surah Al-Fatihah. Nah, semakin sering kita membaca surah Al-Fatihah, semakin bagus ya. Itu tahsin ya. Baik, untuk itu kita tutup dulu dengan sama-sama baca doa khatmul Quran. Iya, kita sama-sama ya. Kita sama-sama. Cuma ibu-ibu dalam hati saja. Saya baca ini doa khatmul Quran. Ibu-ibu menyimak doa ini dalam hati saja. Tunggu sebentar. Ya, coba kita sama-sama baca ini surah apa? Doa khatmul Quran, doa setelah membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an ونور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Pak Kiki Hirmanto. Syukur Ustaz. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Pertemuan kedua telah selesai pada malam hari ini. Saya lihat ibu-ibu semangat meskipun masih ada yang malu-malu. Masih malu-malu ayat-ayat yang disebutkan oleh Ustadznya tadi. Ya, namanya juga baru belajar. Ya, yang terpenting adalah ibu-ibu pada malam hari ini sudah mengenal terkait tempat keluarnya huruf ya Ustadz ya. Nah, jadi pertanyaan Ibu Rizky tadi, kayaknya Bu Rizky tadi itu yang dia tanyakan itu kayaknya kalau suaminya jadi imam kayaknya itu Ustaz. Siapa tahu suaminya paham. Sering kita perhatikan. Nah, jadi tugasnya nanti Bu Rizky, kalau suaminya jadi imam dan lain atau anaknya juga ada yang bacaannya juga masih kurang tepat. Nah, tugas ibu-ibu sekarang adalah
meluruskan apa yang ibu-ibu sudah dapatkan, sampaikan ke mereka kalau seperti inilah bacaan yang benar. Kan Masya Allah kalau di dalam rumah itu ada orang yang bisa meluruskan seperti itu. Ya baik, saya lihat memang dari hari pertama dan hari kedua pesertanya masih itu saja, Ustaz. Masih belum bisa hadir semua, dan memang untuk melakukan hal yang kebaikan itu tidak mudah. Semakin kuat yang mau saja praktik ya. berbuat baik, semakin kuat tong itu setan pengaruh Ki. Nah, jadi Betul. yang hadir di sini Jaki mau dikalah, ya kan? Jaki mau digoda, Jaki mau diganggu. Terus semangat Ki Dirita. Kalau perlu juga semangat ke teman-teman tak yang lain. Kalau malam ini Bu Hernita tidak hadir, Bu Rizky, Cetki, di mana Ibu? Belajar ngaji Ki ini malam. Jadi saling semangati lah satu sama lain. Nah, karena apa yang kita lakukan adalah hal yang itu saja. Mungkin hari lagi kita bertemu di pertemuan ketiga. Materi yang seperti dari Ustadz Fadli, kita akan belajar pengenalan huruf. Nah, masih tetap dengan tahsin, pembelajaran tahsin yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Hajar. Semoga hari Jumat nanti kita masih mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat hidup, sehat sehingga kita masih bisa hadir dan berkumpul di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ustadz untuk malam hari ini, dan terima kasih untuk yang meluangkan waktunya di malam hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang kita dapatkan malam hari ini mendapat pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.